Salatullah ala Tahal Yamani Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Salatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Jamaah majelis taklim yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pengajian kita pada malam hari ini pertemuan yang kedua kita mempelajari kitab Sabilul Ma'rifah. Di pertemuan yang kedua ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iradatukat tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka bit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Yang artinya engkau menginginkan tajrid sedang Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan pada asbab suatu pertanda padamu ada syahwat yang tersembunyi, dan engkau menghendaki asbab sedang Tuhan menetapkan engkau di dalam tajrid, berarti engkau telah turun dari martabat yang tinggi. Jadi pada kesempatan ini, di bagian yang kedua ini, kita disuruh melihat kedudukan kita, kedudukan amaliyah kita, ibadah kita, duduk di mana? Apakah duduk di tajrid atau di asbab? Selama ini kita belum tahu, hanya beribadah aja, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Nah, dengan sebab kita belajar, tahu kita menempatkan diri kita. Apabila tajrid turun ke asbab, ini suatu pertanda bahwa kita ada syahwat, syahwatul aliyah, syahwat yang keras, ada keinginan. Apabila tajrid asbab naik ke tajrid, ini yang mantap ini. Nah, yang kita ketahui dulu, apa itu tajrid, apa itu asbab. Tajrid bahasa Arab artinya kosong, seperti jarradus sauban, kulepaskan pakaian. Tajridnya kulepaskan keinginan surga, kulepaskan keinginan pahala, apalagi ingin dipuji, disanjung dan dihargai serta dihormati. Ini semata-mata lillahi ta'ala, semata-mata untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukafahah dan musyahadah, menunjukkan kerinduan kita kepada Sang Khalik. Ini suatu pertanda bahwa kita ma'asyid. Ini tajrid. Jarradas sauba, kulepaskan pakaianku, artinya kada ada keinginan apa-apa dah. Hanya Allah, sesuai dengan janji kita, ilahi anta maksudi, hanya engkau yang ku maksud, waridho kamatlubi, dan redamulah yang ku tuntut, yang ku inginkan. Aktini mahabbat, tak jadikanlah aku ini kekasihmu.
cinta padamu. Kayak itu bahasanya. Hanya bukan saya sholat, bukan saya ibadah, sedekah dan lain sebagainya, menginginkan pahala surga, apalagi dipuji, disanjung dan dihargai serta dihormati semata-mata karenamu ya Allah. Oleh karena itu, terimalah persembahanku ini. Terimalah persembahan ini. Ini kalimatnya rendah banget kalau orang bertasawuf. Merendah. Artinya berupaya bagaimana caranya menenggelamkan diri kita. Yang muncul itu Allah. Kita dapat beribadah bukan karena kita, bukan karena kerajinan kita, usaha kita, karena karunia Allah yang timbulkan ini. Allahnya. Bagaimana telah berlatih. Karena kalau kita langsung, wah ini langsung aja masuk ke arena itu kata kawan. Berlatih dulu para sedikit. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini ma bataka wa ma'rifataka ya Allah. Allahu Akbar. Sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya sebenarnya hamba daib hanya karenamu lah bisa beribadah. Hanya karenamu, jadi karenamu ini akhirnya sedikit demi sedikit kita tidak menginginkan lagi upahan. Nih tajrid. Kalau asbab begawi hendak minta upah. Nah ini asbab. Kita di mana ini begawi? Rajin tahajud hendak pahala atau hendak dipuji orang, disanjung orang. Karena tahajud ini mendapatkan maqam mahmuda, makam yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita bekerja di kantor rajin tahajud jadi pimpinan tak? Itu mendapat makam mahmuda yang terhormat. Ini asbab. Rasanya kalau asbab ini ada perlu berlatih gitu. Ada perlu berlatih memang kalau begawi anak ada nang diunting. Ada. Nah kayak ini contoh antara tajrid dan asbab supaya kita bisa mengetahui diri kita duduk di mana ya. Seorang raja memanggil dua orang. Si A dipanggil oleh raja. Kata raja, ini perhatikan ini. Kata raja, telah engkau kepadaku beri. Nah, ini kita di mana ini? Umpama kita jadi orang insan manusia, A dengan B. Yang A tajrid, mendekatlah engkau kepadaku, artinya ini di makam mukarrabin ini. Nanti apa saja yang kau minta, kau beri. Yang satunya asbab, begawilah ikam, nanti kau upah. Nah, yang mana kita ini? Ini perlu kita mengoreksi, menganalisa, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Ibadah kita ini yang mana? Artinya kalau bahasa tasawufnya jangan Allah Akbar terus. Hanya bahasa sidin di kita ini maksudnya jangan ngambing tunggu aja. Lihat tipang diri ikam nih. Yang mana? Apakah A atau B? A tajrid, B asbab. Yang tajrid, mendekatlah engkau kepadaku, apa saja yang kau minta kau beri. Ini mukarrabin. Yang sebuting, begawilah ikam, nanti kau upah. Ini kita duduk di sini sudah. Begawilah engkau, nanti kau upah. Kita yang kedua ini di asbab. Lalu kita ini dituntut disuruh meningkatkan tingkatul aliyah, tingkatan yang tertinggi tajrid. Karena doanya orang tajrid, ujar bahasanya tidak ada aling-aling. Kutri majalata tajrid. Cuma kan kada semudah kita pendirikan kita mohon kepada Allah supaya diduduk naikkan lalu jangan anak upahan aja nih. Tuh sudah kita
anak upahan terus. Mun kada diupah, kalau tidak diupah, kada begawi. Boleh. Nah, sudah itu rumusnya. Rumus manusia seperti itu. Kalau kada diupah, koler atau menggawi juga 4 juga begawi, tapi kalau kita nabas ribas karuan aja. banyak kali. Nah, ini perlu kita lihat ini begama. Inilah hikmahnya kita mempelajari ilmu tasawuf. Kalau sudah didulukan Allah di tajrid, ini hati-hati. Engkau ya tanganmu adalah tanganku. Ya mana? Kakimu berjalan adalah kaki. Artinya orang dekat. Kadada aling-aling ini. Allahu Akbar. Halus sudah yang lain kadada lagi. Halus. Allah yang akbar. Allah jangan enggak. Karena Allah halus kan ini pamalas. Nah, perlu latihan. Ulun pernah bahari di jembatan Martapura. Almarhum Guru Wijaya itu berdiri kuring sorangan. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Bapak di sini jadi melihat riak anu apa? Banyak sungai Martapura itu entah kuring. Nah ya kita belum paham benar kan. Jangan takurihing melihat gelombang-gelombang halus. Oh, sekalinya orang melihat sekecil gelombang inilah engkau ya Allah. Dekat melihat Allahnya yang mengatur gelombang halus. Ya Allah. Kita ini kadang-kadang sudah terlena, terbuat. Insya Allah mulai kita lahir sampai hari malam ini nah, kita bermain dengan fakta ini yang alih benar. Bagawi dan diupah terus. Anak diupah. Karena aku aja senang aja. Ada upahan. Kita ini di mana? Ini yang perlu bersama latihan. Jadi bagi orang yang sudah terlena di asbab, ngalih di pada ini, naik ke tingkat tajrid. Padahal apabila di asbab naik ke tajrid, ini maqamul aliyah, makam yang tertinggi. Jadi kalau tajrid turun ke asbab, ini ada syahwatul aliyah, syahwat keinginan yang tinggi. Hendak apa ini? Hendak upahan berapa? Kan kita hendak gaji berapa? Ada minta gaji ini. Berarti ibadah kita iya dan tidak pada diterima atau kada ini karena upahan aja. Nah, ini yang kita perhatikan agama latihan. Riyadhah kalau bahasa Arab. Kada nyaman-nyaman kemarin. Jangan bergantung kepada amal. Jangan bergantung kepada amal. Kalau bergantung kepada amal, maulah kita minder. Aku ini banyak benar dosa aja. Diterima juga salatku ini. Aku ini banyak benar dosa. Kadawani naik haji. Nah ini bergantung dengan amal. Kada bergantung dengan Allah. Nah ini bahayanya yang asbab ini. Bisa koler, bisa malas, bisa kada menggawi. Di asbab ini. Karenanya kada semacam mukabah dan musyahadah, berhadapan dan beradu pandang. Indahnya wajah. Biasanya orang tajrid ini kada banyak lagi amalan. Melihat sungai, Allah yang menjadikan sungai. Melihat lautan, alangkah indahnya Allah menjadikan
laut tak bertepi. Melihat pohon-pohonan, melihat Allah yang menjadikan pohon, ada tapi banyak lagi nya. Nah kita jadi kuli, apa namanya kalau mau ambil upah ini, anak minta upahan terus, anak banyak. Aku sudah sekian juz baca Quran, aku sekian ribu sudah ini. Ini kata-kata lagi, kata-kata tapi pendiri itu lagi. Umpamanya orang sekian ribu, ini 100 saja. Inilah pemberian Allah, kemampuan Allah yang diberikan kepadaku. Artinya bisa melebihi yang seharusnya 10.000. Karena mukarrabin dekat dengan Allah. Nah ini yang penting kita tahu Tuhannya. Cara beramal ini yang penting, cara kita kadang-kadang melihat banyaknya. Contoh berzikir lain 1000 kali 1000 nih banyak lah. Artinya bila banyak ketekannya nih banyak pahalanya nih. Ini orang asbab. Lalu si tajrid tadi la ilaha illallah, la 10 kali aja bisa kenal nang 10 nih. Karena ini benar-benar la, tidak ada mengesahkan, tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Ya nanjar guru bahari di mulut ya Allah Allah, di hati Allah Allah. Nah ini itu artinya lain di bibir lain orang tajrid ini seiring. Inya irama batin ini keluar beraturan. Kada perlu banyak tapi pas lahir dan batin. Ini orang-orang tajrid. Artinya ayat di sini iradatul tajrid bukan menyuruh kita kurang beramal, kada. Inilah ketinggian kedekatan kita kepada Ilahi Robbi. Orang dekat. Nya kada nyaring lagi. Kada perlu dipuji dan disanjung lagi. Dekat aja, dekat. Parak. Mun parak menyesat contoh nih, suci Allah. Parak. Kira-kira pian hendak kalah yang cerit tulis. Pian ini bertata ya contoh ini. Hah? Lo. Nyaring benar. Itu orang jauh. Jadi jar guru mun sudah makam tajrid nang ngajak sugih berantaan. Sudah. Sugih berantaan. Kata bakawan yen non bos kada mau bawa bos orang kaya, orang terkaya, amat kaya, Maha Pencipta Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala makan di pinggir jalan bakso apalah. Bos ini cari restoran yang gak idam maksudnya insyaallah nangai sini ulun kada kawan meninggalkan kisah guru ini dibuat diingat-ingat kada kawan nanganya anak kada mau bos itu membawa makanan di pinggir jalan. Bos kan makanan karyawan lain makanan bos nih kan nyaman nih asal tajrid orang tajrid muqarrabin parahu raihan wa jannatun naim. Ini sudah bergembira dengan surga ya, surganya Allah. Ada dapat rumah. Oh, rumah rasanya mah mudah-mudahan ya Allah rumah ini mengantarkan kepada surga. Seakan-akan dia di surga sudah. Ini tajrid nih kosong, lain rumahku ini, lain milikku. Diberikan contoh aja, akan diberikan yang paraihu waraihanu jannatu. Nah, paham ya bagaimana dia memahami ini. Jadi kada ada lagi rasa ria, ujub, sum'ah, mutakabir,
kita punya rumah, punya apa saja. Ini menggambarkan punya kendaraan, mobil, oh ini raksana boraknya ke di surga. Dengan ini gantiannya kan, borak secepat kilat karena kemana aja. Jangan ingin situ jadi asbab pusut memusut. Wah ini pertonalan ya. Nah paham ya? Ini kadang apa ke Alphard kan? Ini yang suatu contoh Allah berikan kepada kita. Orang yang mukarrabin itu, orang yang tajir, inilah borak kita di surga. Mun gasan kena, ngapa kita pamerkan? Gasan kena. Nah lalu yang namanya boraknya surga dibawa ke majelis taklim, dibawa silaturahmi, dibawa ke undangan, dibawa apa namanya ke masjid dan lain sebagainya. Cagar dibawa ke tempat yang megah dan mewah. Contoh aja, Nerone punya mobil, umpama cagar hendak ke undangan tuh di kota, nang aspal, kira-kira orang dibasuh dulu, dibersihkan, karena ini akan dibawa ke tempat yang bersih, dilihat orang. Amal kita ini cagar ditimbang, dipersudah ku ayatnya. Misqala zarratin wa misqala zarratin, sudah sekecil debu bersih. Paham ya kita? Apa saja kita nih, baju, pakaian di surga. Bajunya ada ini menyampaikan. Tapi beda sudah tempat yang maka baju kita yang ada di sini, baju gasan menabas mambil upah. Bajunya ada nih, baju nang gasan mambil upah nang belicak-licak ini apa yang nambah pada hebat. Paham ya kan? Bukan baju kita. Ini baju nang licak. Kalau ke undangan ke tempat orang yang terhormat, yang baik. Mudah-mudahan baju ini nah kita berjuang di sini. Nah ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini penjaranya orang mukmin, digantikan kena yang lebih baik. Nah kan gitu. Kalau ada lagi apa yang dipakai itu? Orang pakaian mengambil upah kok. Kira-kira seindah apapun, sebagus apa pakaian mengambil upah. Dalilnya lagi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini kekebunan dia orang berkebun kok, bertani. Bila nanam buah yang manis, dipetik manis juga kan. Belicak-licak baju nih. Paham ya anu bahasa mantiknya? Kok kotor. Kalau baju ada yang ada nih kada baju yang istimewa nang kayak di surga. Mudah-mudahan apa yang kita pakai ini akan menjadi saksi dan akan menyampaikan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Enggak ada sombong manusia. Rasa punya itu punya. Terbuai lawan rasa. Keakuan tinggi. Itu caranya kita syukuri apa yang diberikan Allah. Rumah, apa saja. Ini alat-alat untuk berangkat nanti menuju surganya Allah Subhanahu. Tempat yang terakhir. Yang bujur-bujur rumah itu. Yang bujur-bujur pakaian. Ya, bujur-bujur makanan dan minuman. Nyaman benar pian. Kalau tasawuf nyaman, tenang. Biarlah orang, itu ria, ujub, orang boleh memprediksi kita. Tapi kita kok makam tajir umpamanya. Ya, itu kalau di makam tajrid
ada yang menghina-hina aku Jalal Ta'ala musuhnya. Menghina aku. Nah, selalu Allah beserta Allah. Kalau ada yang menghina kita, tahina Allah, Allah itu musuhnya. Bukan itu wali ya. Ketulahan kada orang pakaian kita semua kok. Cuma malam ini di mana ditajrid kah? Di asbab? Iya biasa-biasa aja. Hah? Salat berjamaah 27 daripada salat sendiri. Itu pengupahannya. Itu asbab. Asro amsalihah bersedekah 1 dibalas 10. Itu apa namanya asbab. Itu nih bergamat, jangan jadi Imam Ghazali, jangan situ-situ aja berjalan naik. Sebelum kita berpulang ke rahmatullah, jangan gitu-gitu aja, jalan di tempat. Nah, ya kita tahu saja, kita di rumah lihat senang apa gitu. Apabila senang dipuji orang, ada bedanya lawan burung gagak di asbab terus. Ya, andai kata ditajrid pak ada orang muji kita, ini ada hamdalah Allah, ada sifat yang terpuji pada kita dengan berkat berdampingan dengan bosnya, ada bau harumnya. Tak 4 juga harumnya. Nah, itu harumnya Allah. Kalau bahasa umumnya supaya kita lekas paham. Lain yang harum kita kan. Mana kita tuh. Jadi kita kalau melihat di mana kita nih. Kalau hendak pahala aja mengambil upah harus banget. Di asbab aja. Kada perlu belajar ilmu tasawuf yang ada aja. Nah, oleh karena itu ini seperti mau terbuka ini, makam asbab inilah yang disiapkan timbangan. Berat ke aku kah? Berat ke antum kah? Artinya berat ke Allah kah? Berat ke kita kah? Ini asbab. Kita kan berapa borongan dapat atau berapa bedengan kerja. Nah ini nih lihat bang, bujur kan 10 borongan makanya kita ini nanti anak kalau tajrid kada. Nah ini tinggal kita. Nah ini hikmahnya, keberuntungannya orang belajar ilmu tasawuf. Keberuntungannya. Cuma karena kita terlena dengan hawa nafsu, kadang-kadang terpikir ke situ. Terpikir pada tempat kayak ini. Jangan harap ujar Rasulullah kalian punya kebun surga. Kalau di dunia tidak ada punya kebun, artinya ini kita kebun nih. Raudhatan min riyadil kekebunan ini akan menyampaikan kekebunan di surga. Artinya disuruh belajar. Kan gitu. Sesuai dengan hadis man arada bisalatid dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin selamat di dunia hendaklah dengan ilmu. Wa man arada bisalamatil akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ingin selamat di akhirat hendaklah dengan ilmu. Wa man aradahuma barang siapa ingin selamat keduanya di dunia dan di akhirat fa'alaihi bil ilmi hendaklah dengan ilmu. Kalau ada ilmunya kayak apa? Diajar guru surga itu nangai luas banget.
Satu orang diberikan keluasan surga itu merata di dunia, 2 kali dunia. Kalau ada ilmunya sasat di dunia sendiri. Di pemberian Allah nih, makanya Allah tuh memberi orang yang ada ilmunya. Bisa nyupir beritaan. Seret sampai ke barat, seret sampai ke timur, kontrol. Seret sampai ke tempat hiburan. Kalau ada ilmunya, ada nyupir. Kalau ada ilmunya, ya Allah, nawiru buyutakum bi ayatil Quran. Terangilah rumah-rumah kamu dengan ayat Al-Quran. Semakin banyak kita baca Al-Quran, minta yang berapa watt? Bukan lampu yang seperti yang ada ini. Hanya nawiru buyutakum, masuk buyut di situ kubur dalam barja. Nah, oleh karena itu perbanyak bacaan Al-Quran. Karena untuk menerangi rumah kita sudah terang benar, ya kan? 100 watt, 50 watt dipakai. Yang diterangi itu di akhirat. Kita seorang yang maulah. Jadi kada repot. Ya tenang aja. Ini orang tajrid ini siap dipanggil bos. Malam kah, siang kah, pagi, sore, tengah siap berangkat. Nang takutan ini sudah kah dibayar? Bangunan nang digawe nang digawe berbulan-bulan sudah digaji belum? Kalau tajir kada dan ditagih, paham kan ya? Tajrid dan kada ada yang ditagih. Kalau asbab begawe sebulan berapa berhitungan. Nah ini yang anehnya. Ini sangat beruntung sekali yang sudah naik ke tingkat tajrid. Siap ini jam berapa aja, malam kah, siang kah, meninggalkan. Jadi sebuting pulang. Bahari ada nang kehilangan sepeda. Di zaman kita dulu sepeda aja, sepeda ontel. Ada sepeda motor. Di Banjar itu, di Martapura itu paling ada P2O yang dung PMW kayak itu aja harap parasnya tuh bersepeda aja bersepeda ada nang hilang, jadi nangis kenapa lambat datangnya guru sepeda ulun hilang, nyampe sepeda aja deh nggih cocok aja hilang. Nyoh hendak lanang kada sing hilangan lagi sepeda, hendak katanya. No, berdatangan bebannya dengarkan ke guru. Jangan bisa sepeda. Jangan bisa sepeda, jangan punya sepeda. Sepeda ini ilmu mantik yo sih ke sana. Ada yang memantik ya. Artinya bukan kada bisa sepeda. Jangan rasa memiliki. Sejutan orang. Rasa ada, mohon kada ada. Nah ini tapi kita sesuai dengan konteks judulnya nih, tajrid dan asbab. Yang ngerasa kehilangan tuh asbab tuh. Kalau tajrid udah mau hilang. Nah ini ada ilmu sekali ya. Kita tinggal rumah tapak, duduk di tajrid. Dede apa nih cinta orang? Kalau ada bisian ini, ada bisi sepeda, nah itu kalimat guru itu tajam banget. Nah penangnya nangis, sepeda ulun guru sepeda ontel, hilang. Nyari sepeda kan, nah itu jadi hilang. Nyari sepeda, coba juga ada bisi sepeda. Nah itu, diterjemahkan di kayak ini pangjalannya, bukan kada bersepeda, bukan kada sepeda. Nah ini jadi itu bahasa
tajrid dan asbab ini bisa hilang. Kalau tajrid kada bisa hilang. Sama-sama punya sepeda. Nah, ya Allah, itu sudah Pangsiden Pander itu sudah di kelas 3 aliyah. Yang Pander itu sebut aja namanya Haji Ramli Kratung. Haji Ramli Kratung itu mudah-mudahan Allah berikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau itu yang memahamakan ulun di ilmu tauhid. Karena beliau itu ahli amsal, ahli misal. Kalau sidin memisahkan sesuatu, kalau kada paham juga, kita kada mengerti itu. Halus itu kisah Islam Mi'raj. Sidin umpamakan bagaikan catur. Umpamanya yang di samping raja ini kan menteri. Kalau menteri diangkat, pemain catur ada di mana? Hanya di situ-situ aja kada umpat naik sampai ke langit ke Sidratil Muntaha ke arah kerap kemustawan situ. Di situ pi makanya di tempatnya sendiri nabila jismin wala jirmin. Laisa kamislihi syai'un. Sidin itu. Umah aja kita. Rasanya alam pada diberi duit lagi, senangnya kita paham. Nah, diangkat menteri, diangkat pemain ada di mana? Di situ-situ aja. Ya Allah, jangan dicari ya Allah ada di mana, tapi tidak terpisah dengan Allah. Angkat menterinya hebat, menteri pendamping raja, pemain catur ada di mana? Di situ-situ aja. Tapi kada terpisah. Ya, karena diangkatnya kada di mana dia dibawanya ke mana kan? Makanya cerita Isra Mi'raj itu Allah berfirman kalimat awalnya di ayat yang pertama di juz subhanallazi asra bi abdi subhana maha suci aku jelas maha suci Allah. Jangan dipikirkan ini. Ada satu riwayat belum dingin air yang dibikinkan istrinya datang satu riwayat lagi belum dingin tempat duduknya. Oh, jangan dipikirkan kayak apa cepatnya mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan berapa bulan itu. Kemudian langit pertama ke langit kedua ini jalan kaki bisa 500 tahun. Kehalusan otak kita memikirkan. Makanya kalimatnya subhan maha suci aku ini kehendakku. Otak kalian dikumpulkan semua kehalusan. Kada mampu pikir urusan Allah. Nah ini mah kalimat subhan. Allahnya ada di mana terserah. Maka menteri tinggi di situ-situ aja. Kada umpat naik tapi paham ini. Kada umpat naik tapi innallaha ma'ana, Allah serta kita. Punya kada ada disertainya lagi. Apakah ke Lampu Kuning kan? Punya dan kosong lagi. Tinggal cari tempat aja. Ini betulnya. Jadi judul pada malam hari ini, nah kita pikir kita ini ditajrid kada asbab kan. Pinahimung mana diupahan. Hah? Orangnya kadang tahu kita sedekat-dekatnya dengan Allah. Makanya disuruh takbiratul ihram, Allahu Akbar. Artinya Allah nang pengganalnya tinggal semua halus, semua pekerjaan apa saja. Allah yang maha besar. Nyaman penabian tanah ringan. Ibadah ringan. Puasa ada tapi rasa hendak aja habis bulan puasa. Rame. Artinya kada nang mikir, kada kisah orang asbab nang haus, lapar, segala macam. Wah, berpuluh-puluh macamnya makan makanan. Padahal nang dimakan apa aja.
Masnya minum, ada sebutin. Dan dipegang anak hari raya terus baju hanyar itu asbab. Ya Allah. Nah ini aja karena kalau habiskan semua apa namanya tajrid ini karena kebanyakan kawan kita ada tertinggal gitu. Kasihan juga, kasihan. Jadi ini yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengontrol diri kita masing-masing antara tajrid dan asbab. Kalau kita masih di asbab bagaimana naik tarakir dan tanajul ya biasanya. Bagaimana naik tangga pertama, kedua, ketiga. Tangga pertama rasa nyaman, hanyar naik ke tangga kedua rasa nyaman. Ini jangan berdedas, tapi yang berdedas sebenarnya. Jangan cepat-cepat 1, 2, 3 naik sampai 1 bertahan dulu. Nyaman, hanyar naik kedua. Ulun ini kada bisa menaikkan. Kalau naik pohon umum kata rasa tinggi benar. Rasanya rawan ya. Tapi kalau naik tangga pertama bertahan, sudah nyaman di situ asal biar naik lagi kedua nyaman. Jangan dipaksakan. Bahayanya kan berarti aja sambil bimbingan guru yang mursyid yang melihat situasi dan kondisi itu mursyid itu. Guru yang mursyid itu melihat situasi dan kondisi. Ini kadang-kadang kada tahu nenek jadi contoh ayam yang baru menetas makannya biji jagung juga nyaman tok aja tapi kadang nagok itu makanan sudah jaga itu arti mursyid ini ya. Oh ini umur sekian ini beras kawas sudah baru naik ke ya kayak ini hanya turun jagung ya matok ya karena kamu kenalan jadi ini berlatih tuh bagaimana ini kada orang tua kada remaja kada dewasanya ada siapa yang dikehendaki Allah bisa naik ke tingkat tajrid bukan laki-laki bukan perempuan kan laki-laki siapa dikehendaki Allah cuma kita berharap mudah-mudahan mendapat ridha Allah dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW bisa kita duduk sebelum berpulang ke rahmatullah di makam tajrid rumahnya mana rasa kehilangan tapi akhirnya kita di makam tajrid itu rasa kehilangan tapi karena dikenal orang tapi rasanya kehilangan karena baru dikenal malah kadang ketujuh mambil lupa kadang mambil lupa lagi kadang menghitung lagi nih kadang menghitung lagi berapa borongan ini artinya siapa ya orang kada tagihan ada beban. Nah itu mudah-mudahan kita diberikan Allah seperti itu dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah, paham dan mengerti, dapat mengamalkan bersama-sama dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disertakan pada insyaallah di pertemuan lagi pada malam Kamis akan kata amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya hilang dan salahnya mohon dimaafkan. Usikum nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma akhrujna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyana bil akhlaqil hasanati wal hilmi ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Katanya asbab.